Sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu yuk. Iya, Bu. Nah, sekarang pada berdiri ya anak-anak. Kanan serentak, tak balik kanan serentak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kalor. Apakah ada yang tahu? Kalau panas panas ya, Bu. Ya betul, kalor itu panas. Energi panas yang bisa berpindah dari satu benda ke benda lain. Contohnya itu, pernahkah Anda memegang sendok yang telah diaduk di teh panas? Apakah sendok itu berubah menjadi panas? Pernah, Bu. Nah, itu karena kalor dari teh panas berpindah ke sendok. Kalor energi panas yang bergerak dari benda satu ke benda yang lain. Hari ini kita akan belajar lanjut tentang bagaimana tentang kalor bekerja, bagaimana ia berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Bayangkan kalian sedang duduk dekat api unggun, apakah kalian merasakan panas? Panas, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang kalor yang sudah dijelaskan hari ini? Oh, iya. Bu, ada berapa sih perpindahan kalor? Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syakila. Jadi Syakila, proses perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Nah, konduksi itu perpindahan kalor melalui suatu benda tanpa perpindahan partikel. Misalnya, panas dari api yang mengalir ke ujung besi yang kita pegang, itu bakal panas atau tidak? Panas. Nah, yang kedua itu konveksi, perpindahan kalor yang melibatkan perpindahan partikel dari satu ke tempat yang lain seperti udara panas yang bergerak dari atas. Jadi kalau kita siang-siang itu kan walaupun ada udara, karena kena matahari pasti suhunya akan panas kan. Nah, itu contoh dari konveksi. Yang ketiga itu radiasi, perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik melalui panasnya matahari sampai ke bumi. Baik, Bu. Iya, gimana jawabannya? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalor dalam kehidupan sehari-hari apa, Bu? Nah, Kalau fungsi kalor dalam kehidupan sehari-hari apa, Bu? contoh dari kehidupan sehari-hari itu, kalau di rumah itu seperti menyetrika, memasak, dan menggunakan pemanas air seperti termos. Nah, memasak itu memanfaatkan kalor dari api atau alat pemanas untuk memasak makanan. Misalnya saat merebus air di panci, kalor dari kompor berpindah ke panci dan kemudian air sehingga air mendidih. Kalau menyetrika itu, setrika memanfaatkan kalor untuk merapikan pakaian. Kalor dari elemen panas di dalam setrika berpindah ke plak setrika yang kemudian memindahkan panas ke pakaian menghilangkan kerutan. Menggunakan pemanas air seperti termos, memanaskan air dari elemen pemanas di dalam alat ini berpindah ke air sehingga air menjadi hangat atau panas sesuai kebutuhan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu mau nanya, kenapa sih saat kita menggunakan jaket tebal hanya di cuaca dingin kita merasa hangat? Baik, jaket tebal itu berfungsi sebagai isolator yang menjaga kalor tubuh agar tidak hilang di lingkungan. Ini membantu tubuh kita tetap lebih hangat meskipun suhu di luar sedang dingin. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Contoh kasus sederhana dalam
dalam kalor itu, misalkan kita meletakkan sendok logam dalam secangkir teh panas, awalnya sendok akan dingin karena berada pada suhu. Akan dingin karena Ibu mau nanya, kenapa sih saat kita menggunakan jaket tebal hanya di cuaca dingin kita merasa hangat? baik. Jaket tebal itu berfungsi sebagai isolator yang menjaga kalor tubuh agar tidak hilang di lingkungan. Ini membantu tubuh kita tetap lebih hangat meskipun suhu di luar sedang dingin. Makasih Ibu. Sama-sama. Contoh kasus sederhana dalam kalor itu, misalkan kita meletakkan sendok logam dalam secangkir teh panas, awalnya sendok akan dingin karena berada pada suhu. Akan dingin karena gak bisa lambat banget. Jadi contoh kasus sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita meletakkan sendok logam dalam secangkir teh panas. Awalnya sendok akan dingin karena berada pada suhu ruangan. Setelah beberapa waktu, kita akan merasakan sendok menjadi hangat. Hal ini terjadi karena kalor dari teh panas berpindah ke sendok melalui proses konduksi. Fungsi kalor dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kalor sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam memasak, di mana kita memanfaatkan energi panas untuk memasak makanan. Selain itu, dalam industri, kalor digunakan untuk berbagai proses seperti peleburan logam dan produksi listrik. Hukum kekekalan energinya itu, menurut hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Dalam konteks kalor, energi panas yang diterima oleh suatu benda dengan energi panas yang dilepaskan oleh benda lain. Pengukuran kalor, alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor adalah kalorimeter. Alat ini sering digunakan dalam eksperimen untuk menentukan jumlah kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu zat. Prinsip kerja kalorimeter terdiri dari wadah yang diisolasi untuk mencegah perpindahan kalor dengan lingkungan sekitar. Zat yang akan diukur kalorinya ditempatkan di dalam kalorimeter bersama dengan air. Perubahan suhu air diukur untuk menentukan jumlah kalor yang diserap atau dilepas oleh zat tersebut. Baiklah anak-anak, kali ini kita telah mempelajari banyak hal tentang kalor. Kita sudah tahu bahwa kalor adalah energi panas yang bisa berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf atas yang Ibu jelaskan. Apakah ada yang kurang? Selebih tidak. Baik. Ibu tutup ya materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.